Dalam Tuhan Yesus kami siap terima firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi semua bagi saudara-saudara yang mungkin ada dalam perjalanan. Dalam persiapan di rumah. Kami ada bersama-sama di Menara Doa. Membawa saudara selalu dalam doa-doa kami. Dan khususnya saya selalu mendoakan saudara setiap hari. Saudara-saudaraku yang ada, keluarga-keluargaku yang ada di YouTube. Keluarga-keluargaku yang ada di TikTok, keluarga-keluargaku yang ada di Facebook, di Instagram. Saudara sudah saya sebut adalah keluargaku di dalam Tuhan Yesus. Saudara adalah keluarga saya. Mungkin saudara jauh dari saya, tidak saling pernah jumpa, tapi dalam kasih Kristus kita bersaudara. Saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersukacita di tengah persoalan keluarga yang berat. Saudara, penting saya membawa kabar baik ini. Betul, keluargamu lagi sedang persoalan berat. Tapi saya mau sampaikan, tetap bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita dalam Tuhan. Walaupun masalah keluargamu berat. Walaupun masalah kehidupanmu berat. Pekerjaanmu berat. Masalah sakit penyakitmu berat. Ingat kata Amsal. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembira bukan di sini tertawa-tertawa maksudnya. Ya itu mungkin salah satu bagian daripada bergembira. Tapi di sini adalah berdamai dengan penderitaanmu. Menerima cerita hidupmu. Bersyukur atas persoalan-persoalanmu. Karena Allah sedang merenda engkau. Allah sedang membentuk engkau lewat penderitaan-penderitaanmu itu. Allah punya rencana yang luar biasa lewat kesengsaraanmu. Percayalah, di dalam Tuhan engkau bisa bersukacita di tengah-tengah persoalan keluarga. Jangan sampai engkau menangis terus ya. Saya bisa merasakan beberapa di antaramu ibu-ibu. Engkau menangis terus, menangisi suamimu supaya kembali dari perselingkuhannya. Engkau juga ada suami-suami yang menangis supaya istrinya kembali dari perselingkuhan. Atau mungkin saya bisa merasakan di sini ada orang tua yang menangis kepada anak-anak yang terhilang, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang hidup dengan dunia pub, dunia malam, perjinahan. Mereka hilang, mereka melawan engkau sebagai orang tuamu. Engkau tersakiti, engkau sangat susah. Hari ini saya katakan, jangan larut dalam duka. Ingat, dalam kitab Tesalonika dikatakan bahwa orang yang kehilangan yang dicintainya pun karena meninggal pergi duluan ke rumah Bapa. Tuhan Yesus berkata, jangan larut dalam duka. Saya juga sampaikan kepadamu, walaupun masalah keluargamu berkepanjangan, 1 tahun, 2 tahun, Pak Pendeta, 3 tahun, 5 tahun. Saya mau katakan, jangan larut dalam duka. Walaupun mungkin suamimu udah jauh pergi meninggal kamu bertahun-tahun, istrimu yang pergi meninggalkanmu, atau anak-anakmu yang meninggalkanmu, melawanmu bertahun-tahun, sehingga hubungan keluarga itu kayak neraka. Saya mau katakan, jangan larut dalam duka. Ada sukacita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang berkata kepada jemaat di Filipi, supaya mereka bersukacita senantiasa. Saudara, latar belakangnya ini Rasul Paulus itu dalam keadaan di penjara. Karena pelayanan, penginjilan. Bahkan dia dipasung dengan Silas. Rasul Paulus itu berkali-kali dilempari batu. Berkali-kali dia masuk penjara. Berkali-kali juga dia karam kapal. Terkatung-katung di tengah laut. Tidak berpakaian, tidak ada minuman. Dia kedinginan, kelaparan demi Injil. Di tengah-tengah penjara dia mengajak jemaat Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sangat penting ada kata senantiasa. Itu artinya dalam suka dan duka. Kalau kita pakai 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Kristus dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu membuat kita lebih kuat di tengah-tengah persoalan kita. Apa yang kita lakukan supaya kita bersukacita di tengah-tengah persoalan keluarga?
di tengah-tengah persoalan pekerjaan, di tengah-tengah penyakit, di tengah-tengah kesusahan keuangan, di tengah-tengah kesusahan di sekolah, pendidikan, apapun persoalanmu. Yang pertama kata Rasul Paulus adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Melalui doa dan ucapan syukur, itu Filipi 4. Ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan Filipi 4:6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Jadi ketika ada rasa takut atau khawatir atau persoalan yang berat kau alami dalam kehidupanmu, Yesus menantikan engkau. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu waktu ya, menikah itu bisa letih, burn out. Saudara, banyak orang bercerai dalam pernikahan karena mereka nggak menikmati lagi pernikahan itu. Semudah itu mereka bercerai hanya gara-gara mereka berkata, aku letih Pak Pendeta dengan suamiku. Ada suami berkata, aku letih Pak Pendeta dengan istriku. Hanya karena keletihan dalam pernikahan mereka bisa divorce, cerai. Anak-anaknya korban, anak-anaknya menjadi hancur. Tuhan tahu, ada pernikahan yang letih. Saya bisa merasakan beberapa yang menonton ini di YouTube. Engkau di TikTok. Saya bisa merasakan di Instagram, di Facebook. Engkau melihat tayangan ini, engkau melihat saya. Tidak kebetulan engkau melihat tayangan ini. Di dalam batinmu engkau berkata, aku letih menikah dengan dia. Aku letih menjadi istri atas dia, menjadi suami atas dia. Datang ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus. Dia akan memberikan engkau recharge, refresh, kekuatan baru. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, kita ini bagaikan burung Raja Wali. Semakin terbang tinggi lewat persoalan hidup. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan semakin terbang tinggi. Pesanku samamu, datang ke Tuhan Yesus. Kalau kau mau nangis, nangis ke Tuhan Yesus. Kalau kau mau cerita, cerita ke Tuhan Yesus. Dia sudah siapkan kirbatnya, menampung air matamu. Sebanyak apa ceritamu? Seperti apa engkau disakiti suamimu? Mungkin dia selingkuh 3 tahun, 5 tahun. Bahkan ada suami yang sadis, memfoto perselingkuhan mereka kepada pasangannya. Ini suami yang gangguan jiwa. Saya sudah katakan, orang yang selingkuh itu gangguan jiwa. Kalau normal jiwanya gak mungkin selingkuh. Kalau sehat jiwanya gak mungkin disakiti anaknya. Karena perselingkuhan itu sama dengan membunuh mental anaknya. Menghancurkan masa depan anaknya. Bahkan ada orang yang selingkuh, dia tidak peduli anaknya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit. Dia gak dengar lagi apa kata orang, apa pendapat keluarganya. Dia gak dengar, dia gak peduli lagi, dia egois. Tapi saya mau katakan, hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap keluarga. Kalau engkau berdoa, di dalam kesengsaraanmu yang diinginkan Tuhan seperti ini. Dalam Roma 5 ayat 3-5. Saya baca berulang-ulang. Dikatakan itu, bergembiralah engkau dalam penderitaanmu. Kalau Roma 5 dikatakan, bermegahlah engkau dalam penderitaanmu. Kalau pakai 1 Petrus 1 ayat 5-7, bergembiralah engkau dalam pencobaan. Yang seketika ini saja. Seketika loh, penderitaanmu seketika. Pakai Yakobus 1 ayat 2-4, berbahagialah engkau dalam pencobaan. Di dalam Roma 5 ayat 3-5 dengan Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4, ada satu tujuan yang jelas. Lewat penderitaanmu, supaya engkau bertekun mencari Tuhan. Supaya engkau menjadi orang yang matang karaktermu. Dewasa. Semakin rendah hati. Semakin jadi orang sabar, lemah lembut. Ada perubahan dalam hidup kita lewat penderitaan itu. Belajar lewat penderitaan itu. Sehingga segala penderitaan yang kita alami itu. Segala cobaan yang kita alami itu. Tuhan inginkan kita bertekun. Bertekun di situ artinya engkau nggak tahu kapan masalahmu ini selesai.
Saya sudah banyak mendengar keluarga-keluargaku yang di YouTube, di TikTok. Pak Pendeta, sampai kapan penderitaan ini ku alami? Sampai kapan pasanganku selingkuh? Sampai kapan anak-anakku melawan aku? Sampai kapan sakitku ini ku alami? Bagi engkau yang sakit di rumah sakit, mungkin kau nonton ini. Kau berkata, Pak Pendeta, sampai kapan sakit ini ku alami? Saya pernah sakit sampai 2 tahun lebih. Saya nggak tahu kapan itu akan berakhir. Bahkan disertai ada rasa kecemasan saat sakit itu. Tapi yang saya lakukan dekat kepada Tuhan. Saya berdoa pagi, saya dekat sama Tuhan. Di tengah-tengah sakit saya itu ada orang yang mencibir mungkin. Yang menggosip saya. Kadang-kadang ingat ya, ada orang ketika sakit. Ada orang yang bisa menggosip kita. Oh, dia sakit itu karena begini, dia sakit itu karena begini. Gak semua orang tulus sayang samamu. Kalau bisa mau jujur, lebih banyak orang menginginkan kejatuhanmu, kehancuranmu, kelemahanmu. Supaya jadi bahan gosip mereka, kemana-mana mereka akan bergosip. Yesus tulus mengasihimu. Dia mau engkau datang kepada Tuhan, bertekun. Bertekun itu artinya kita nggak tahu itu kapan selesai. Doa saja, doa saja. Saya lakukan itu 2 tahun. Saya berdoa, badan makin kurus. Bulan pertama aku terus berdoa, makin kurus. Masuk setahun, makin kurus. Sampai keadaan begitu mencekam. Saya nggak tahu, yang saya lakukan hanya bertekun berdoa. Saya bertekun cari Tuhan, saya bertekun melayani. Bahkan saya khotbah di mimbar ini. Dalam keadaan sakit, kurusnya bukan main. Jemaat-jemaat yang saya katakan, yang saya gembalakan, mereka bilang Bapak Gembala seperti mayat berjalan. Karena tinggal tulang dibungkus kulitnya. Sangat begitu menyedihkan. Saya pun gak tahu, semua orang sakit ingin cepat sembuh. Semua orang juga yang pasangannya selingkuh ingin cepat pulang. Semua juga orang ingin cepat anaknya kembali kepada dia. Semua juga orang yang susah keuangan cepat pulih. Jangan mental instan. Sikit-sikit kalau bisa cepat selesai. Betul ada mujizat, tapi nggak selamanya mujizat itu jadi jawaban. Itu salah satu jawaban Tuhan. Dia bisa bekerja dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja? Supaya engkau diubah di dalamnya. Jadi seperti ini. Bukan masalah apa yang terjadi padamu. Bukan itu yang penting. Tapi apa yang terjadi di dalammu. Saya ulangi ya. Bukan apa yang terjadi kepada kita. Itu jadi persoalan. Karena apa yang terjadi pada kita, kita nggak bisa prediksi semua. Bencana alam, pasangan kita lari, sakit penyakit, wabah seperti COVID. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan kecelakaan. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang terjadi di dalammu. Itu artinya adalah apa responmu ketika ada persoalan. Saya berdoa semua saudara yang menonton tayangan ini. Penderitaan itu membuat engkau bertekun dalam Tuhan. Penderitaan itu membuat engkau mencari Tuhan. Penderitaan itu membuat engkau serupa, segambar dengan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan saya, baik dalam pernikahan, mendidik anak, keuangan, sakit penyakit. Siapa sih dalam dunia ini yang gak ada penderitaan? Semualah pasti ada menderita dalam dunia ini. Tapi ingat, gak selamanya anak Tuhan menderita. Alkitab bilang begini, seketika penderitaan itu. Di dalam penderitaan saya mau semakin serupa, segambar dengan Kristus. Jadi pesanku sama saudara, dalam penderitaanmu ini, bertekun cari Tuhan. Yang pasti semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Engkau tidak tahu kapan suamimu akan pulang dari perselingkuhannya, istrimu pulang dari perselingkuhannya, anak-anakmu bertobat, atau sakit penyakitmu kapan sembuh. Engkau berusaha itu bagus, engkau pergi ke dokter itu bagus. Engkau tidak tahu kapan keuanganmu akan pulih, gak bisa diprediksi dengan tepat. Tapi yang dimaksudkan Tuhan, responi persoalan, penderitaan, keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu dengan apa? Bertekun. Bertekun mencari Tuhan. Aku sudah saksikan ketika bertekun cari Tuhan,
betul nggak langsung simsalabim masalah selesai. Simsalabim suami kita pulang dari perselingkuhannya, istri pulang dari perselingkuhannya, hubungan langsung bagus. Tidak. Lewat bertekun itu saya diubahkan karakter saya. Karakter kesombongan saya banyak dihancurkan lewat penderitaan itu. Ingat, kesombonganmu salah satu dihancurkan Tuhan lewat penderitaan. Supaya engkau rendah hati. Supaya kita serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka engkau akan mendapat ketenangan. Jadi kalau engkau mau mendapat ketenangan, belajar kepada Tuhan. Miliki hati rendah hati. Miliki hati yang lemah lembut. Mudah diajar, mudah dibentuk. Orang yang rendah hati itu ciri-cirinya. Tidak ada tersinggung lagi di hatinya. Itu yang kurindukan kayak Tuhan Yesus. Jadikan aku anakmu yang rendah hati seperti engkau. Sehingga ketika orang gosip saya gak tersinggung. Jangan pikir ya, saya khotbah kayak gini aja pun gosip orang itu ada kepada saya. Fitnah. Membesar-besarkan situasi yang buruk ada pada saya. Gak semua orang senang. Tapi apa yang saya lakukan? Saya belajar rendah hati. Responku rendah hati. Kepada si penggosip, kepada si pemfitnah. Demikian dirimu kalau ada orang yang mau ngomong-ngomong, tetanggamu mungkin merendahkanmu. Iparmu, edamu, keluargamu, mertuamu, menantumu mungkin merendahkanmu. Atau orang kaya merendahkanmu. Siapapun mungkin di gereja yang merendahkanmu. Pesanku samamu, gak usah tersinggung. Anak Tuhan Yesus itu tidak boleh tinggal selamanya dalam ketersinggungan. Bahkan bisa kalau saya katakan gini, anak Tuhan Yesus itu tidak mudah tersinggung. Mungkin sesaat oke lah, perasaanmu tersinggung sebentar. Siapa sih yang tidak tersinggung kalau tiba-tiba kita dikatakan binatang, direndahkan, atau diludahi, pastilah ada respon, waduh kok begitu dia. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita akan cepat tepis itu. Justru apa yang mereka lakukan itu respon kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin rendah hati. Sehingga kita gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, yang pertama saya ajak semua kita. Bersuka cita di tengah persoalan. Datang kepada Tuhan Yesus. Ya, yang sering itu saya jumpai banyak orang kalau ada persoalan, ada penderitaan, datang ke manusia. Saya gak salahkan 100%. Tapi manusia itu ingat. Kenapa saya khotbahkan ini? Dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dan 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 8-nya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Sehingga dia seperti pohon yang kuat, yang berbuah lebat dan daunnya hijau. Dan dia akan beruntung dan berhasil diberkati Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 1-3. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Pertama, karena manusia itu berubah. Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Manusia itu berubah. The man is changed. Dia sekarang bisa berkata, iya, besok tidak. Ada suami dan berkata, aku setia padamu, bulan depan selingkuh. Ada istri yang berkata, aku setia padamu, bulan depan dia juga selingkuh. Manusia berubah. Jadi jangan pernah berharap sama manusia. Kedua, manusia itu terbatas. Saudara pergi kepada orang kaya. Berharap kepada orang kaya. Saya di gereja ini pengembalaan. Saya tidak akan pernah meletakkan harapanku kepada orang kaya. Sama siapapun saya jumpa pelayanan di mana-mana. Saya paling tidak mau meminta-minta. Karena aku akan meminta hanya kepada Bapa. Kalau saya minta kepada Bapa, Bapa punya cara. Manusia terbatas. Kalau saya minta sama orang-orang kaya, bisa berapa yang dia kasih? Tidak akan cukup dengan keperluan pelayanan gereja atau pelayanan hidup saya. Tapi kalau saya minta kepada Bapa pemilik alam semesta, dia punya cara. Dia bisa menggerakkan orang yang jauh memberkati saya. Dia bisa mendatangkan burung gagak memberkati pelayanan saya. Memberkati gereja Tuhan. Jadi jangan berharap kepada manusia. Karena kalau engkau berharap pada manusia, maka engkau akan kecewa.
Karena dia terbatas. Yang ketiga yang paling sadis ini, yang paling sedih. Manusia itu kalau sudah menolong, suka mengungkit-ungkit. Suka menceritakan apa yang pernah diberikannya kepada orang. Apa kau mau? Setelah engkau berharap kepada dia dan dia menolong engkau, pernah memberikan uang katakanlah 1 juta, ceritanya itu udah panjang lebar kemana-mana. Dan sudah akan menyampaikan, kalau bukan karena aku kau gak berhasil. Itulah manusia, mengungkit-ungkit. Banyak manusia tidak tulus. Ada yang tulus. Sedikit. Tuhan Yesus pasti tulus. Tuhan Yesus pasti tulus. Saya pun belajar ya. Menjadi hati yang tulus. Saya belajar. Sehingga saya kalau sudah memberi, saya belajar cuci tangan. Supaya saya tidak ingat-ingat dan saya tidak ungkit-ungkit sama orang lain. Saudara, saya ajak pada pagi hari ini. Berharap kepada Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Daud juga mengalami kesesakan. Daud mengalami kesesakan yang sangat berat. Dia juga anak yang tertolak. Gak diperhitungkan oleh ayah ibunya. Tapi lihat, Tuhan memperhitungkan dia. Dan dia menjadi raja. Dan ketika dia ada persoalan bertubi-tubi di rumah tangganya. Di keluarganya pun, ini broken home keluarga Daud. Dan dia juga punya persoalan yang berat di dalam kerajaannya. Dikudeta, mau dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Sakit. Tapi Daud berkata, aku mencari Tuhan. Banyak musuhku menginginkan kejatuhanku, kata Daud di Mazmur. Banyak orang mengamat-amati langkahku dan menginginkan kematianku. Ingat ya, ada orang yang mengamatimu, menginginkan kejatuhan. Bukan kebangkitanmu. Sedikit orang itu. Kebanyakan orang mengamat-amati kita. Menginginkan kesalahan. Menginginkan kejatuhan. Menginginkan kehancuran. Seperti nasibnya. Sedikit orang yang tulus. Saya berdoa, jumpailah orang yang tulus. Tulus mengasihimu. Walaupun sedikit, peliharalah itu. Jauhi orang toksik yang beracun. Jauhi orang munafik yang di depanmu nampak baik, yang di belakangmu tapi menggosipi engkau. Menjelekkan engkau. Jauhi orang begitu. Tak hikmat pimpinan kudus. Mengenal, mendeteksi orang-orang yang munafik. Yang bermuka dua. Saudara, ketika datang kepada Tuhan, dia nangis. Sebagai raja. Dia enggak bilang, aku ini raja, pantang nangis. Siapa bilang? Alkitab bilang dia nangis sampai suaranya tidak kedengaran. Dia sampai terisak-isak. Nangis. Orang Batak bilang mangultong. Mangultong itu sampai nangis suaranya nggak ada lagi suaranya keluar. Hanya air mata. Saking sedihnya hidupnya. Saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku yang di Facebook, di YouTube, TikTok, Instagram. Mungkin engkau sangat berat. Ingatlah, sudah ada kirbat Tuhan menampungnya. Kalau kau mau nangis, nangiskan kepada kirbat itu. Secara kedokteran air mata mengeluarkan zat stres. Secara firman Tuhan, air mata itu benih yang ditabur. Engkau berdoa dengan tulus. Engkau bisa berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Aku udah gak sanggup. Kuatkan aku. Ketika engkau datang kepada Tuhan, dia akan memberikan kau pertama ketenangan. Kedua kekuatan. Tuhan berikan kepada kau hikmat. Tuhan berikan kepada kau solusi. Dan engkau semakin matang. Dan semakin utuh. Semakin sempurna. Semakin serupa. Segambar dengan Tuhan Yesus. Saya Pendeta Suheri Gultom, izinkan kami bersama dengan tim akan senantiasa hadir mendoakan kalian. Kalau ada permohonan-permohonan doa yang mau kami doakan, isi di kolom YouTube. Kasih komentar, kasih masukan kepada kami. Supaya YouTube ini atau tayangan channel ini menjadi berkat kepada banyak orang. Saya berdoa, saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan kebaikan Tuhan. Keluarga yang tidak harmonis, dalam nama Tuhan Yesus, engkau bisa dipulihkan jadi harmonis. Ingat khotbah saya di Menara Doa, yang pertama, menangkan keluarga tanpa perkataan. Artinya, engkau bisa membawa seisi rumahmu itu, diselamatkan, dimenangkan, diubahkan, dimulai dari dirimu sendiri. Itu yang saya lakukan. Saya tidak lagi mau menuntut istriku berubah, satu kata pun tidak. Saya tidak menuntut anak-anakku berubah.
Menyampaikan harapan betul. Menuntut itu beda, memaksa. Saya bawa dalam doa dan saya menyampaikan sesekali, itu boleh. Tapi menuntut menimbulkan pertengkaran. Anak Tuhan Yesus tidak boleh menuntut. Kalau saudara menuntut pasanganmu pasti berantem. Kalau engkau menuntut anak-anakmu pasti recok. Kenapa rumah tangga hancur? Karena mereka ingin memenangkan keluarga dengan perkataan. Tuhan katakan, hai istri, lewat kelakuanmu, perubahan kelakuanmu, hatimu yang damai, hatimu yang tentram, hatimu yang lemah lembut, suamimu dimenangkan. Suami, lewat perubahan hidupmu, karaktermu, tanggung jawabmu, kasihmu, perhatianmu, istrimu dimenangkan. Orang tua, lewat kehidupanmu, cara hidupmu, anak-anakmu akan mencontoh. Tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Apa yang dilihat anak-anakmu itu akan dicontohnya. Pesanku samamu, berhentilah bertengkar ya. Carilah Tuhan. Percayalah cara Tuhan lebih hebat daripada cara kita.